Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin Satria Nusantara terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. Pertama, Cecilia Winarsih. 2. Henny R. 3. Cynthia T. 4. Tanpa nama. 5. TP. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada praktiknya, 75% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia-manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Sumbangan ditransfer ke rekening BCA, SeaBank, GoPay, atau Sosiabas. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendapatkan hadiah atau cindramata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Allah SWT hanya paham bahasa Arab. Muslim atau orang Islam diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah betapa pentingnya bahasa Arab sebagai bekal kehidupan untuk dunia dan akhirat. Para ustadz dan ustadzah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT berfirman atau berbicara hanya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi penduduk surga. Dalilnya antara lain: 1. Kitab Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195 yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nasala bihir ruhul amin ala khabika litakuna minal munzirin bilizanin arabiyyim mubin, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. 2. Kitab Al-Quran Surah Yusuf ayat
kedua yang berbunyi Inna ansalnahu Quranan Arabiyyalla alakum takhilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. 3. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas. Muhammad bersabda, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena aku berasal dari bangsa Arab. Kedua, Al-Quran berbahasa Arab. Dan yang ketiga, obrolan penduduk surga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga digunakan saat 2 malaikat, yakni Munkar dan Nakir, melakukan interogasi ketika manusia mati dan berada di alam kubur. Adapun bocoran pertanyaan-pertanyaan interogasi dari 2 malaikat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Man rabuka, yang artinya siapa Tuhanmu? Dan Muslim akan menjawab, Allah Tuhanku. 2. Man nabiyuka, atau siapa nabimu? Dan Muslim akan menjawab, Muhammad nabiku. 3. Ma dinuka, atau apa agamamu? Dan Muslim akan menjawab, Islam agamaku. 4. Man kataba, atau apa kitabmu? Maka Muslim akan menjawab, Al-Quran kitabku. 5. Man imamuka, atau siapa imammu? Maka Muslim akan menjawab, Ibrahim adalah bapakku. 6. Aina kiblatuka, atau di mana kiblatmu? Dan Muslim akan menjawab, Ka'bah kiblatku. 7. Man ikwanuka, atau siapa saudaramu? Dan Muslim akan menjawab, sesama Muslim saudaraku. Ini adalah dongeng versi Islam loh. Muncul pertanyaan, apakah benar penduduk surga semuanya berbahasa Arab? Apakah benar Allah SWT hanya paham bahasa Arab? Dari mana bahasa Arab sebenarnya berasal? Kapan bahasa Arab mulai muncul? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas.
seorang ahli geografi dan astronomi Yunani, yakni Claudius Ptolemeus, yang hidup antara tahun 90 hingga 168 Masehi, mencatat 3 wilayah Arab. Pada tahun 120 Masehi, ia mencatat keberadaan 3 macam orang Arab. Pertama, Arabia Petra, yakni orang-orang Arab yang hidup di sekitar Yordania. Orang-orang ini adalah keturunan Ismail. Ismail adalah anak Abraham atau Ibrahim dan Hagar. Petra artinya bukit batu atau batu karang. Bukit batu dalam bahasa Ibrani disebut Sela. Keturunan Ismail ini disebut sebagai suku atau bangsa Nabatean. Nabatean dari kata Nebayot yang merupakan putra Ismail. Arabia Petra juga disebut Arabia Utara. Nabatean karena korespondensi bunyi dalam sejumlah bahasa menjadi Mandean, Sabean, atau Sabiin. Rasul Paulus tercatat pernah menyebarkan Injil ke Arabia Utara atau Petra di Yordania. 2. Arabia Felixia atau orang-orang Arab yang berbahagia. Orang-orang Arab ini hidup di Arabia Selatan, yakni Yaman atau wilayah Hadramaut. 3. Arabia Deserta, yakni orang-orang Arab yang hidup nomaden atau berpindah-pindah di padang gurun. Mereka hidup berpindah-pindah di daerah wadi atau wilayah padang gurun yang memiliki aliran air di musim-musim tertentu. Arabia Deserta termasuk juga wilayah Hejaz yang sekarang disebut Arab Saudi. Orang-orang Arab tersebut berbicara dalam bahasa Aramaik dengan dialek yang berbeda-beda. Pada abad kedua Masehi, bahasa Arab belum ada. Orang-orang Arab di Petra Yordania maupun di Yaman masih berbicara dalam bahasa Aramaik. Pada abad pertama hingga abad kedua Masehi, orang-orang Arab menempati wilayah yang dikuasai oleh Imperium Romawi. Pada abad pertama Masehi, terjadi pemberontakan bangsa Yahudi melawan kekuasaan Romawi, berdampak pada penghancuran Bait Allah Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Sejak saat itu, pemerintah Romawi pelan-pelan mengusir bangsa atau orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Orang-orang Yahudi kembali melakukan pemberontakan melawan penguasa Romawi pada tahun 115 hingga 117 dan pada tahun 132 hingga 136 Masehi. Orang-orang Yahudi kemudian dibantai, dijual, dan dijadikan budak. Mereka mengalami diaspora dan tersebar ke berbagai wilayah seperti Afrika, Arabia Selatan atau Yaman, hingga ke Mesopotamia atau Irak yang berbatasan dengan kerajaan Persia. Demikian juga orang-orang Arab Nabatea yang tinggal di Yordania ketika penjajahan Romawi juga melakukan perpindahan atau migrasi ke Jazirah Arab. Mereka kemudian menetap di wilayah Mesopotamia atau Babilonia atau yang sekarang disebut Irak.
campuran orang-orang Yahudi, orang-orang Nabatea, dan orang-orang dari Yaman menempati wilayah subur, yakni daerah Bulan Sabit di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat di Irak atau wilayah perbatasan Imperium Romawi dan Kerajaan Persia. Orang Yahudi dan orang Nabatean di Irak kemudian membentuk kerajaan Lahmid. Mereka disatukan oleh musuh bersama, yakni Romawi, yang mengusir orang-orang Yahudi dan orang-orang Nabatea dari tanah kelahirannya. Pada awal abad keempat Masehi, dunia kekristenan mengalami perpecahan antara penganut ajaran atau dogma Trinitas atau Tritunggal dan penganut Arianisme. Arianisme menolak ajaran atau dogma Allah Trinitas atau Tritunggal. Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi menyatakan Arianisme sebagai ajaran sesat atau ajaran yang menyimpang. Konsili artinya sidang atau musyawarah yang dilakukan oleh uskup-uskup Gereja Katolik di seluruh dunia. Karena mengalami persekusi dan penindasan pemerintah Romawi, para pemeluk Arianisme menyingkir ke perbatasan Romawi dan kerajaan Persia, yakni di wilayah Irak. Wilayah subur yang dialiri Sungai Efrat dan Sungai Tigris didiami oleh berbagai bangsa seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nabatea, dan orang-orang Arianisme atau Kristen aliran sesat. Para pendeta Arianisme pada awal abad keempat Masehi mengembangkan bahasa Arab dan menulis dalam huruf Arab kuno atau Paleo-Arabik. Huruf Arab kuno berasal dari huruf Aramaik. Bahasa Arab adalah bahasa Aramaik yang digunakan oleh orang-orang Nabatea, orang-orang Yahudi, dan para pendeta Arianisme di Irak sebagai bahasa pemersatu. Para pendeta Arianisme yang berasal dari Yordania yang melakukan migrasi ke Jazirah Arab, yakni ke wilayah Bulan Sabit atau wilayah Irak hingga perbatasan Persia atau sekarang disebut Iran, menjadi cikal bakal bangsa Arab. Mereka mengembangkan huruf Hijazi atau huruf Ma'il dan bahasa Arab. Disebut huruf Ma'il karena dikembangkan oleh pendeta Arianisme yang merupakan keturunan Ismail. Huruf Nabatean berasal dari huruf Syro-Aramaik. Pada abad keempat Masehi, huruf Nabatean kemudian dikembangkan menjadi huruf Arab. Huruf Nabatean bentuknya seperti huruf Semitik yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani kuno dan juga mirip huruf Arab Hijazi atau Hijayah atau Ma'il. Hal ini memudahkan kitab suci dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena bahasa Arab berasal dari bahasa Aramaik. Manuskrip Al-Quran paling awal seperti manuskrip atau Mushaf Birmingham ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf Arab Hijazi atau huruf Ma'il yang berasal dari huruf Nabatean. Semua istilah atau terminologi keagamaan dalam kitab Al-Quran berasal dari bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani.
Setelah orang-orang Nabatea bermigrasi ke Irak, maka huruf Nabatean diperhalus di Kufah atau Hira di Irak. Huruf yang dikembangkan pada masa dinasti atau kerajaan Lakhmid di Kufah atau Hira di Irak disebut huruf Kufiks. Pada masa dinasti atau Bani Abbasiyah berkuasa di Baghdad, Irak, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf Kufiks. Pada masa penguasa kerajaan Lakhmid terakhir, yakni Al-Numan III Ibn Al-Mundir, Hira atau Kufah yang terletak di tepi sungai Efrat menjadi pusat Kristen Nestorian atau gereja Assyria Timur. Al-Numan III Ibn Al-Mundir berpindah agama dari seorang Arianisme menjadi seorang Kristen Nestorian. Kristen Nestorian adalah Kristen yang mendapat pengaruh dari ajaran Arianisme. Pada konsili Efesus tahun 431 Masehi, Kristen Nestorian atau gereja Assyria Timur memisahkan diri dari gereja Katolik. Pada masa pemerintahan Al-Numan III Ibn Al-Mundir, Hira menjadi tempat persaingan dan ajang perdebatan berbagai agama seperti agama Yahudi, sekte Arianisme, Nestorianisme, Manicheanisme, dan Zoroastrianisme. Dalam situasi seperti inilah agama Islam muncul. Islam berakar dari sekte sesat Arianisme yang mendapat pengaruh dari berbagai agama yang ada pada saat itu berkembang di Hira atau Kufah di Irak. Pendeta Arianisme menulis Al-Quran yang berasal dari tulisan-tulisan Injil Apokrif atau kitab palsu yang berasal dari ajaran Gnostik. Arius, seorang pendeta pendiri Arianisme, adalah pastor atau pendeta Kristen yang mendapat pengaruh dari ajaran Gnostik atau ajaran sesat Kristen yang muncul pada abad kedua Masehi. Dengan demikian, Islam asal-usulnya dari Arianisme, yakni sekte sesat kekristenan yang menolak ajaran atau dogma Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Sedangkan Arianisme berasal dari ajaran sesat Gnostik atau Gnostikisme. Kesimpulannya, pertama, bahasa Arab baru muncul pada abad keempat Masehi. Bahasa Arab berasal dari bahasa yang lebih tua, yakni bahasa Aramaik. 2. Huruf Arab atau huruf Hijazi atau huruf Hijaiyah atau huruf Ma'il
baru muncul pada abad ke-6 Masehi yang berasal dari huruf Aramaik Nabatea. 3. Kitab Al-Qur'an yang ditulis pada abad ke-6 Masehi dengan menggunakan bahasa Arab dan huruf Hijazi pada awalnya adalah kitab yang ditulis para pendeta Arianisme atau sekte sesat kekristenan yang sumbernya berasal dari kitab-kitab palsu atau Injil Gnostik atau kitab Apokrifa. Waduh, kalau bahasa Arab ternyata baru muncul pada abad ke-4 Masehi, berarti Allah, SWT dan surganya Islam baru ada pada abad ke-4 dong. Kalau huruf Hijazi atau huruf Hijaiyah atau huruf Arab untuk menulis Al-Qur'an baru muncul pada abad ke-6 Masehi, terus Al-Qur'an di Lauh Mahfuz yang ditulis oleh Allah, SWT juga dibuat pada abad ke-6 Masehi dong. Kalau Allah, SWT hanya paham dan berfirman dalam bahasa Arab, berarti sebelum ada bahasa Arab, Allah, SWT nggak bisa berfirman dong. Welah, yo wis to. Yang penting imani saja. Demikianlah dongeng Allah, SWT yang hanya bisa berbahasa Arab. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan donasi bagi kelangsungan channel ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.